kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan atau mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Ya, coba diulang lagi per ayatnya. Terjemahnya saja, nanti kita jelaskan satu persatu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ya, jadi kita melihat kehebatan Nabi Ibrahim yang luar biasa di situ. Beliau itu seorang anak yang lahir di lingkungan musyrik. Ya, orang tuanya sendiri memahat patung, kemudian juga menyembah patung, ya, bahkan jualan patung juga mereka itu. Ya, akan tetapi Nabi Ibrahim ini betul-betul terbentengi, gitu ya. Artinya tidak menjadi seperti mereka syirik. Itu kan karena sesuatu yang amat sangat luar biasa yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Nah, sesuatu yang luar biasa itu apa sebenarnya? Kalau dalam pandangan saya, sesuatu yang luar biasa itu adalah akalnya yang cerdas. Akalnya yang cerdas yang mampu digunakan untuk memahami tentang Tuhan. Ya, ketemu Tuhan tentu saja ya ada wahyu, ada peran wahyu di situ. Tapi kita nanti menyaksikan di sini. Ya, bahkan sebelum peristiwa itu kan juga ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung, nanti kita bisa lihat. Ya, ini kepada bapaknya sendiri, kepada paman sebenarnya, bapaknya, orang tuanya sendiri. Nah, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah kan itu. Ya, selain Allah, naudzubillah. Jadi ingat kemarin malam saya rekaman untuk quote of the week yang ke-7. Itu bicara tentang Newton, Isaac Newton, yang mereka paham betul tentang Tuhan-Tuhan palsu itu. Termasuk itu kan Tuhan-Tuhan palsu. Patung-patung yang disembah, yang dipertuhankan itu. Nah, kemudian Newton juga yakin bahwa yang namanya Tuhan ya benar itu hanya satu saja. Dan semalam juga kita singgung bahwa yang namanya Einstein itu ternyata paham tentang tauhid, tentang hatinya bertauhid atau tidak kita tidak tahu, tetapi Einstein sendiri mengatakan saya percaya kepada Tuhannya Spinoza. Baruch de Spinoza itu dia adalah seorang ahli filsafat ketuhanan kan itu. Nah, yang diuraikan oleh Baruch de Spinoza tentang konsep Tuhan itu persis seperti apa yang digambarkan di dalam sifat wajib Tuhan itu. Wujud kita bakok mukhalafwatul khawatis qiyamu binafsi dan seterusnya itu. Seperti itu, artinya Einstein, kalau tadi Einstein mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhannya Spinoza, berarti dia percaya kepada Allah. Dan memang setelah saya telusuri sejarah hidupnya itu, ternyata 8 tahun terakhir itu dia aktif surat menyurat dengan seorang ayatullah namanya Ayatullah Burujerdi.
Ya, Ayatullah Burujerdi ini ternyata gurunya Imam Khomeini, ya, orang Syiah. Nah, ceritanya tadinya Einstein itu dekat dengan Paus Pius yang ke-12, ya, ketua Katolik Roma, pemimpin Katolik Roma tertinggi di dunia kan itu. Tetapi pada saat itu terjadi pergolakan setelah Perang Dunia Pertama mendekati Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Politiknya semakin tegang terus. Nah, di dalam kacamatanya Einstein itu, kalau seseorang itu menyeru tentang agama, menyeru tentang ketuhanan, kok kemudian dia terkontaminasi dengan politik, itu kotor gitu. Karena politik di mana saja ya kotor kan gitu. Ya, maka kemudian si Einstein tadi bertanya kepada Paus Pius yang ke-12 tadi, siapa tokoh agama Islam di dunia ini yang lurus, artinya lurus di dalam berdakwah, lurus di dalam beragama, tidak terkontaminasi oleh politik tadi. Nah, kemudian Paus Pius yang ke-12 itu memberitahu yang menurut pandangan Paus Pius itu adalah itu tadi Ayatullah Burujerdi. Banyak Ayatullah yang lain, ya, Ayatullah Burujerdi. Nah, setelah itu kemudian dia berkomunikasi melalui surat pada saat itu. Kalau hidup sekarang mungkin dia sudah Islam dan terkenal Islamnya itu. Tapi saya tidak tahu apakah dia menjadi orang Islam. Ada yang mengatakan dia menjadi Islam, Syiah dan sebagainya. Tetapi saya tidak menemukan bukti itu. Yang jelas 8 tahun terakhir sebelum kematiannya dia amat sangat dekat dengan Ayatullah Burujerdi tadi. Ya, nah dia kuat di dalam memegang keyakinannya ya bahwa saya percaya kepada Tuhannya Spinoza. Ciri-ciri Tuhan Spinoza itu adalah Allah kan gitu. Nah, tauhid, kalau Newton sendiri tahu bahwa Tuhan itu satu, esa, tauhid, kemudian si Einstein juga paham tentang tauhid itu sendiri. Kita yang Islam ini jadi malu kalau kemudian kita sudah paham tauhid, tetapi kualitas tauhid kita apuk kan itu, tidak punya kekuatan kan itu, na'udzubillah. Ya, nah, maka harus diperkuat di situ kan. Dulu sudah kita bicarakan juga bahwa tauhid itu adalah urusan pengenalan kita kepada Allah, dan pengenalan kita kepada Allah bisa melalui dua cara. Yang pertama dengan cara belajar, ya, mengenal Allah itu sendiri kan gitu. Kemudian yang kedua dengan cara beramal, dengan amal-amal yang disukai Allah, amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah kan gitu. Ya, nah di sini ya, kita bicara kembali tahu Ibrahim itu, saya katakan bahwa kekuatannya dalam bertauhid itu terletak kepada akalnya yang sehat, yang luar biasa hebat, yang betul-betul dia gunakan untuk mencari Tuhannya, untuk mengenal Tuhannya kan gitu. Ya, maka karena dia sudah mengenal tadi, ketika dia sudah mengenal tadi, mengenal Tuhan yang benar, maka dia juga mengenal Tuhan yang palsu, termasuk patung-patung tadi kan, ya, termasuk Tuhan yang palsu. Nah, ini kemudian ini bicara selanjutnya itu, ayat selanjutnya bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang pada zaman itu. Apakah itu bintang-bintang atau bulan atau matahari? Nah, kita masih mempunyai sisa matahari, orang-orang Jepang yang percaya kepada matahari, dewa matahari. Banyak juga yang percaya, artinya mempertuhankan ramalan bintang dan sebagainya, horoskop dan sebagainya, dan seterusnya kaitannya dengan itu kan gitu. Ya, maka kita lanjutkan ayat yang ke-75 silakan. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya, jadi dari sisi Allah,
Allah mempunyai kebijakan untuk memintarkan, membuat Ibrahim itu pandai dalam mengenal Tuhan. Tentu saja dari sisi Ibrahim sendiri yang harus menempuh jalan atau sunatullah untuk mengenal Tuhan itu. Ya, maka dalam ayat yang ke-75 ini bahasa Tuhan gitu ya. Allah memperlihatkan kepada Ibrahim tentang hal-hal yang ada di langit dan di bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin kepada Tuhan yang benar tadi. Terus ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Ya, jadi di dalam konsepnya benaknya Nabi Ibrahim sudah ada konsep tentang Tuhan itu, bahwa Tuhan itu tidak punya kelemahan sama sekali. Maka ketika dia terbujuk rayu hatinya melihat bintang-bintang yang malam hari bermanfaat untuk menentukan arah, untuk penerangan jalan, laut dan sebagainya itu, ya maka kemudian inilah Tuhanku kan itu, karena ada manfaatnya di situ. Nah, Tuhan tentu saja yang memberikan manfaat dan itu. Nah, kemudian tetapi kalau pagi kemudian bintangnya hilang, tenggelam kan itu, tidak nampak lagi. Ada yang tidak memberi manfaat lagi. Wah, tidak mungkin Tuhan kok hanya memberikan manfaat malam hari, kemudian siang hari tidak memberi manfaat. Bukan. Kalau begitu ini bukan Tuhanku kan gitu. Nah, di situ kan yang berperan akalnya dia. Akal yang sudah mengenali konsep Tuhan tadi mampu membedakan mana yang Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah kan itu. Terus lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." ya, sama kasusnya dengan bintang-bintang tadi. Bahkan sekarang fokusnya bulan kan itu. Ya, boleh jadi pada saat bulan itu, bulannya betul-betul bulan purnama, nampak terang kan gitu. Sedang yang tadi tidak begitu jadi perhatian, makanya yang jadi perhatian adalah bintang tadi. Nampak bulan yang terang, purnama katakan begitu, wah terang ini, barangkali ini Tuhan itulah. Karena betul-betul terang, memberikan manfaat kepada manusia di bumi ini kan ya. Tapi tiba-tiba pagi juga itu hilang sama saja seperti bintang tadi. Oh bukan. Dan konsepnya Nabi Ibrahim, Tuhan tidak punya kelemahan sama sekali. Jadi sama seperti tadi yang namanya Baruch de Spinoza tadi, ya dia memformulasikan sendiri tentang Tuhan itu gitu loh. Ya. Dan ternyata yang dia formulasikan itu persis seperti sifat-sifat Allah ya di dalam agama kita kan gitu. Ya, saya tidak tahu apakah si Baruch de Spinoza itu pernah membaca kitab-kitab ilmuwan Arab atau ilmuwan Islam sebelumnya kan gitu ya. Saya tidak tahu, tetapi tidak ada catatan sejarah tentang itu, maka kita tidak bisa mengklaim yang seperti itu kan itu. Meskipun kita tahu bahwa yang namanya Al-Haytami yang dikenal sebagai Al-Hasan di Eropa itu, dia sebagai mendapat julukan oleh orang-orang Eropa sebagai bapak optika modern gitu ya. Itu buku-bukunya juga diterjemahkan di dalam bahasa Itali, bahasa Yunani dan bahasa-bahasa lain. Ya, begitu juga sebelum Al-Haytami yang hidup di abad ke-11 ya, abad ke-10 itu ada Sahal ya, Ibnu Sahal gitu ya. Ibnu Sahal juga ahli optika gitu ya. Al-Haytami itu juga belajar dari buku-bukunya Ibnu Sahal, sedangkan Ibnu Sahal itu juga yang menemukan hukum-hukum tentang pembiasan, dan dia secara praktek sudah membuat yang namanya lensa untuk memfokuskan cahaya untuk membakar kertas, membakar yang lain sebagai alat untuk mendapatkan api kan itu. Luar biasa. Boleh jadi kita tidak tahu kan itu ya. Maka tadi kalau
kalau yang namanya Einstein itu tadinya mengatakan bahwa dia itu adalah ateis. Ateis dalam arti tidak percaya kepada Tuhan yang konsepnya beredar di tengah-tengah masyarakat Eropa pada saat itu, Tuhan yang Trinitas. Dia tidak percaya sama sekali. Nah, kemudian ketika membaca tulisannya Spinoza, oh, kalau Tuhan itu begini, ya harus tunggal utuh, kemudian abadi, kemudian segala sesuatu di luar Tuhan itu asalnya berasal dari Tuhan dan sebagainya itu. Nah, kemudian dia percaya kepada Tuhannya Spinoza dan itu. Nah, teman-teman semuanya, ini Ibrahim dengan menggunakan akalnya, ya, betul-betul dimanfaatkan untuk mengenal Tuhan kan itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang kan itu yang katanya itba kepada Nabi Ibrahim, malah takut menggunakan akal kita untuk mengenal Tuhan. Nah, kan salah yang seperti itu. Justru anugerah yang luar biasa dari Allah kepada manusia itu kan sebenarnya akalnya itu kan itu. Maka pernah diadu antara manusia dengan malaikat yang tidak percaya kehebatan manusia itu, dan akhirnya malaikat mengakui kehebatannya Adam, kalah dia dengan Nabi Adam. Nah, terus berikutnya tidak meyakini sekarang dengan bulan sebagai Tuhan kan gitu. Tadinya bintang sebagai Tuhan, kemudian bulan sebagai Tuhan. Terus kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ya, jadi sama kasusnya seperti tadi juga, otaknya juga bekerja dengan cara yang sama. Hanya dua yang tadi bintang dan bulan itu terjadi di malam hari. Kalau yang matahari ini terjadi di siang hari kan gitu. Begitu datang malam, kemudian dia tenggelam. Dalam konsepnya Tuhan tidak punya kelemahan, tidak bisa punya kelemahan. Dia tidak akan percaya Tuhan yang punya kelemahan. Tuhan itu harus super power, punya kekuatan yang dahsyat dan itu. Ya, tidak kemudian memberi manfaat kepada seluruh alam, tidak kemudian tenggelam begitu saja di malam hari menjadi tidak bermanfaat dan itu. Nah, akhirnya menyadari bahwa oh ternyata bulan, ternyata bintang, bulan, kemudian matahari itu bukan Tuhan, meskipun banyak orang mempertuhankan mereka itu kan gitu kan. Nah, kemudian dia berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ada banyak manusia yang menyembah itu, yang bersekutukan Allah dengan itu, dia berlepas diri kan itu. Terus, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, yakni mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, kan itu. Maka kemudian dia meyakini, mendapatkan satu kesimpulan bahwa Tuhan yang benar itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tetapi mestinya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di semesta alam ini. Dalam bahasanya, gambarannya di sini langit dan bumi kan itu. Ya, dengan penuh kepasrahan, ya, kalian tunduk patuh kepada Allah, bertuhan dengan Tuhan yang benar, yakni Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini juga yang sekarang ini menjadi senjata luar biasa hebat untuk berdakwah di kalangan orang-orang Barat, karena mereka sudah lama merisaukan tentang kebenaran Trinitas dan tidak mendapatkan jawabnya itu. Nah, kemudian sekarang ini jawab itu terbuka di mana-mana melalui internet. Maka kemudian berbondong-bondong namanya orang-orang Amerika, orang-orang Jerman, orang-orang Inggris. Ya, bahkan di Inggris itu ada beberapa kota yang memang kepala daerahnya itu sudah Muslim. Ya, termasuk London itu sendiri kan. Tapi tidak hanya London saja, beberapa kota kecil yang lainnya itu sudah dipimpin oleh orang-orang Islam beberapa tahun terakhir ini kan itu. Beberapa belas tahun terakhir kan itu.
Sedangkan di Amerika sendiri juga ada beberapa kota yang memang kemudian Islam menjadi dominan di situ karena dakwahnya yang sukses, ya, dan tidak melakukan perubahan yang drastis di mata mereka gitu loh. Tidak kemudian memaksakan mereka dengan syariat dan sebagainya, tidak, karena mereka harus sadar mereka itu berada di negara yang sekuler kan gitu. Dan mereka bukan pemegang kekuasaan tertinggi kan gitu. Kalau mereka ekstrim melakukan perubahan itu mungkin juga amat dalam waktu yang sebentar. Ini sudah menyangkut strategi dakwah. Ya, tahu bahwa Yahudi Nasrani itu adalah musuhnya Islam, tapi Rasulullah kan tidak pernah kemudian begitu datang di Madinah memproklamirkan perang kepada mereka, kan tidak. Bingung dulu, bikin perjanjian piagam Madinah dulu, bersahabat dengan mereka. Ya, tetapi kemudian setelah punya kekuatan yang pasti, sedang mereka berkhianat, ya sudah tidak kenal ampun lagi, karena mereka memang membahayakan sehingga diusir dari Madinah. Jadi termasuk di situ kebencian orang Yahudi kepada orang Islam sampai sekarang ini karena orang-orang Yahudi itu diusir dari Madinah gitu loh oleh Rasulullah itu. Kalau tidak diusir itu akan menjadi duri dalam daging, karena mereka kebencian mereka kepada Islam itu memang betul-betul duri dalam daging kan itu. Nah itu juga yang kemudian menjadikan Einstein itu tidak mau ditunjuk sebagai presiden Israel yang kedua. Jadi presiden Israel yang pertama itu adalah Weizmann ya. Kemudian dia mati, kemudian pemerintahan Israel itu secara resmi mengajukan permohonan kepada dia agar menjadi presiden Israel. Tapi dia ngerti bahwa Israel itu memusuhi Islam luar biasa, sedang pada saat itu dia itu sedang getol-getolnya mempelajari Islam. Itu tahun 52. Sedang getol-getolnya Einstein pada saat itu berkomunikasi dengan Ayatollah Burujerdi tadi. Jadi dia meninggal tahun 56 kalau salah ya, 55 atau 56 itu. Sedang itu ditunjuk sebagai presiden itu tahun 52. Ya, 8 tahun terakhir dari sisa hidupnya itu dia bersahabat dengan Ayatollah Burujerdi. Ya, maka kemudian setelah konsultasi dengan Ayatollah Burujerdi tadi tentang tawaran menjadi presiden itu, kemudian dia menolaknya. Nah, menolaknya tentu dengan alasan yang lain, dan itu yang ada menyembunyikan alasan aslinya ya. Dia dengan alasan saya sibuk dengan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan sains dan itu, sehingga tidak bisa ngurusi politik menjadi presidennya Israel pada saat itu kan. Padahal itu sebenarnya adalah sarannya dari Ayatollah Burujerdi tadi, tidak usah ditanggapi, tidak perlu dikabulkan permohonan itu kan itu. Karena kalau sampai kamu menjadi ini, maka kemudian nanti akan seperti ini. Sudah pasti kalau Einstein itu jadi presiden Israel, dia tentu akan terpaksa secara sistemik ya berbuat dolim kepada orang-orang Islam. Padahal pada saat itu dia sedang betul-betul simpati kepada Islam. Nah ini Ibrahim sampai seperti itu, kehebatan tauhidnya yang saya katakan didukung oleh akalnya yang luar biasa hebat dan itu. Untuk melihat kehebatan akalnya Nabi Ibrahim itu kita bisa buka dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud di surat Al-Baqarah ayat ke-258 belakang. Quran surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 258. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk il qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna
Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, itu kan luar biasa hebat. Ya, artinya ketika menyampaikan Tuhanku yang menghidupkan mematikan, dia merasa Namrud itu sebagai yang bisa menghidupkan mematikan. Ambil dua orang, satu dipenggal lehernya mati, dia mematikan, kemudian satu dibiarkan hidup tidak dipenggal. Artinya dia bisa menghidupkan, dia maknai seperti itu. Tapi dengan kecerdasan akalnya, kemudian Nabi Ibrahim mengalahkan argumentasi dari Namrud tadi dengan mengatakan bahwa Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, silakan terbitkan dari barat. Ya, akhirnya terbelalak dia. Ada kecerdasan Nabi Ibrahim itu luar biasa hebat ya, sampai-sampai raja saja Namrud pada saat itu kemudian terbengong-bengong menghadapi yang seperti itu kan itu, menghadapi argumentasi dari Nabi Ibrahim kan itu. Nah, begitu juga ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung dari masyarakat kampungnya itu, kemudian dia ditangkap dan sebagainya. Kita bisa melihat dialognya itu di dalam surat Al-Anbiya ya. Jadi, coba dibuka surat Al-Anbiya, mungkin dari 50 sekian gitu. Ambil saja 59 gitu aja. Atau 58. 58 aja. Baca terjemahannya aja loh. Surat Al-Anbiya surat ke-21, terjemahan ayat ke-58. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Terus sampai dari 58 sampai 66. Oke. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka berkata, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Iya, sampai di situ. Jadi ayat 66 inilah konsep Tuhan dari seorang Nabi Ibrahim kan itu. Tuhan itu di samping yang tadi ayat 79 itu Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga Tuhan punya sifat yang lain, memberi manfaat ya dan bisa memberi madarat yang itu.
Ya, maka secara strategis Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua patung-patung yang lain kecuali satu saja yang besar. Sengaja yang besar itu disisakan untuk membuka dialog dengan para penyembahnya tadi, agar mereka tersadar, ya, diarahkan dengan pemikiran Nabi Ibrahim agar mereka itu tersadar bahwa mereka itu menyembah Tuhan yang salah, karena Tuhannya patung itu tidak bisa memberi manfaat maupun memudaratkan itu. Ya, sampai-sampai masyarakatnya suruh bertanya kepada mereka, itu tanyalah pada mereka, yang menghancurkan kan yang besar itu kan, itu tanyalah pada mereka. Maksudnya mereka tentu saja di situ adalah patung-patung yang lain itu kan, tanya siapa yang menghancurkan kamu, siapa yang merusak kamu kan itu. Ya, tetapi kemudian mereka bersadar akhirnya, mereka itu, ini mereka kan tidak bisa bicara. Nah, kenapa kamu itu menyembah Tuhan yang tidak bisa bicara? Mengapa kamu kok menyembah Tuhan yang tidak bisa memberi manfaat maupun manfaat, dan gitu. Maksudnya supaya mereka berhenti berbuat seperti itu, menyembah berhala, menyembah Tuhan yang salah kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, orang yang mereka itu menggunakan kecerdasan akalnya untuk mengenal Tuhan, untuk meyakinkan tentang kebenaran Tuhan dan sebagainya itu mendapat perlakuan yang spesial oleh Allah. Ya, namanya saja dikatakan sebagai ulul albab kan itu, yang memiliki akal sehat dan itu. Nah, kalau orang itu pintar kemudian justru malah dia itu tidak menggunakan akalnya untuk menemukan Tuhan yang benar kan itu, maka kemudian diberi oleh Allah itu sebagai diperlakukan oleh Allah sebagai as-safih. As-safih itu orang yang bodoh, tolol. Ya, jamaknya nanti adalah syufaha, yang kita dapati banyak di Al-Quran itu kan itu. Nah, maka kita sebagai hamba Allah yang berakal, betul-betul kita harus memaksimalkan akal kita untuk mengenal Tuhan. Tadi saya katakan untuk mengenal Tuhan itu ada dua cara, dengan cara belajar. Belajar ini kan pasti menggunakan akal. Nah, kalau belajar tidak menggunakan akal, kita taklid saja, yaitu yang dilarang, tidak diperbolehkan oleh Allah kan itu. Nah, meskipun saya mendengar sendiri dari seorang guru daerah yang akhir-akhir ini justru malah mentolerir yang namanya taklid itu, naudzubillah. Di MTA itu selama ini terkenal tegas kalau kaitannya dengan taklid itu kan itu, tidak diperbolehkan betul kan itu. Tetapi ada, baru saya dengar beberapa hari yang lalu, dikesankan pelajarannya jadi seperti itu, naudzubillah. Nah, mudah-mudahan tidak melenceng jauh, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar. Kekuatan manusia itu pada akalnya, ya, maka harus gunakan akalnya untuk memahami kebenaran itu. Jangan hanya taklid saja, taklid saja ya hancur kita. Tidak ada nilainya kita di hadapan Allah kalau kita itu hanya taklid saja itu. Nanti kita kena Al-Baqarah ayat 170 itu. Ya. Coba ayat 170 dibuka. Surat Al-Baqarah ayat ke-170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya, ini di masa Ustadz Abdullah, masa Ustadz Ahmad Sukino sering sekali dibacakan ayat ini. Termasuk juga Al-Isra ayat yang 36 itu. Ya, kaitannya dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u
qaffayna alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu, mereka menjawab,